Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang ekonomi teknik atau engineering ekonomi. Kita lihat definisi. Definisi daripada ekonomi teknik itu sebuah metode analisis untuk membuat keputusan teknikal secara engineering dengan berdasar pertimbangan ekonomi. Tujuannya, kita mampu menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan analisis ekonomi suatu investasi. Yang kedua, mampu menerapkan perhitungan-perhitungan ekonomi teknik dalam pengoperasian atau perancangan suatu pabrik. Apakah sebenarnya ekonomi teknik itu? Nah, di dalam ekonomi teknik itu kita mengetahui konsekuensi keuangan dari produk, proyek, dan proses-proses yang dirancang oleh seorang insinyur. Kemudian membantu membuat keputusan rekayasa dengan membuat neraca pengeluaran dan pendapatan yang terjadi sekarang dan yang akan datang menggunakan konsep nilai waktu dari uang. Mengapa timbul ekonomi teknik? Karena adanya sumber daya, misalkan manusia, uang, mesin, material yang sangat terbatas, dan kesempatan sangat beragam. Kapan kita menggunakan? Yaitu kita membandingkan berbagai alternatif perancangan ketika kita membuat keputusan investasi modal dan mengevaluasi kemampuan finansial seperti pinjaman. Semua itu dilakukan dengan menggunakan ekonomi teknik. Kita masuk ke ruang lingkup daripada ekonomi teknik. Ekonomi teknik suatu teknik analisa dalam pengambilan keputusan di mana ada beberapa alternatif rancangan teknis atau rencana investasi yang secara teknis dianggap sama-sama memenuhi persyaratan dan hendak dipilih salah satunya yang paling ekonomis. Apabila hanya ada satu alternatif rancangan teknis atau rencana investasi yang memenuhi persyaratan teknis, maka hendak ditentukan apakah alternatif tersebut layak ekonomis atau tidak. Pada umumnya, alternatif-alternatif rancangan teknis tersebut berjangka waktu beberapa tahun dan menyangkut biaya relatif besar, sehingga timbul masalah nilai waktu dari uang. Kita masuk konsep nilai waktu dari uang. Nilai uang itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Misalkan 10 juta pada waktu sekarang tidak akan sama dengan 10 juta pada waktu 10 tahun yang lalu. Dan tidak sama pula dengan 10 juta pada waktu yang akan datang. Nilai nominalnya sama, sedangkan nilai efektifnya, kemampuannya untuk ditukar dengan barang dan jasa itu tidak sama, tetapi berubah-ubah sesuai dengan perjalanan waktu. Ekivalensi. Sejumlah uang pada waktu tertentu dikatakan ekivalen dengan sejumlah uang yang lain pada waktu yang lain pula, bila nilai nominalnya berbeda tetapi nilai efektifnya sama. Misal, untuk harga sebuah mobil baru, maka 5 juta pada tahun 80 itu akan ekivalen dengan 15 juta pada tahun 90. Dan ekivalen pula dengan 50 juta pada tahun 2020. Ini misalkan saja ya. Ketika kita berbicara tentang uang, kita berbicara dengan bunga. Rumus-rumus bunga dan notasi yang digunakan yang pertama itu adalah I huruf kecil, suku bunga per periode, N kecil, jangka waktu atau jumlah periode analisa, P besar, itu transaksi tunggal di awal jangka waktu analisa, pada akhir periode ke 0. Kemudian ada F, transaksi tunggal di akhir jangka waktu analisa pada akhir periode ke N, yang ekivalen dengan
P. Dengan huruf A, serangkaian transaksi sama rata selama jangka waktu analisa atau sejak akhir periode pertama sampai dengan periode ke N yang ekivalen dengan P dan F. Sedangkan G, serangkaian transaksi pertambahan atau pengurangan yang sama rata selama jangka waktu analisa, sejak akhir periode kedua sampai dengan periode ke N, yang bisa diekivalenkan dengan P, F, atau A. Nah, itu rumus dan notasi, itu adalah notasi dari bunga. Kemudian kita masuk ke ekivalensi nilai. Suatu rancangan teknik atau rencana investasi mengandung sejumlah transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dalam berbagai bentuk selama masa pakai atau masa operasinya. Nah, semua jenis transaksi tersebut bisa diekivalensikan ke salah satu bentuk transaksi dasar. Biasanya ke bentuk transaksi A, sama rata tiap tahun selama jangka waktu analisa, atau ke bentuk transaksi P, tunggal di awal jangka waktu analisa. Dalam proses ekivalensi, nilai ini digunakan suatu MAR, Minimum Attractive Rate of Return, sebagai suku bunga analisanya. Besarnya MAR dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain yang pertama ada laju inflasi, kemudian yang kedua suku bunga bank, dan yang ketiga adalah peluang atau risiko dari usaha. Ekivalensi nilai sekarang. Di sini semua transaksi yang ada diekivalensikan ke bentuk transaksi P, tunggal di awal jangka waktu analisa, dan disebut sebagai ekivalensi nilai sekarang dari rancangan teknis atau rencana investasi yang bersangkutan. Bila digunakan ekivalensi nilai sekarang sebagai kriteria keputusan, maka pakai total jangka waktu analisa. Ya, jadi masa pakai total atau jangka waktu analisa dari semua alternatif harus disamakan terlebih dahulu. Kemudian dihitung ekivalensi nilai sekarang masing-masing untuk kemudian saling diperbandingkan. Laju pengembalian atau rate of return. Laju pengembalian atau dikenal dengan ROR adalah suku bunga di mana ekivalensi nilai dari suatu alternatif rancangan teknis sama dengan ekivalensi nilai dari alternatif rancangan teknis yang lain. Laju pengembalian ini bisa digunakan sebagai kriteria pengembalian keputusan, yaitu bila ROR lebih besar dari MAR, maka dipilih rancangan teknis yang harga awalnya lebih besar. Jika ROR lebih kecil daripada MAR, maka yang dipilih adalah rancangan teknis yang harga awalnya lebih kecil. Laju pengembalian dalam atau internal rate of return. Laju pengembalian dalam ini merupakan suku bunga di mana ekivalensi nilai dari seluruh penerimaan yang terjadi pada suatu rencana investasi sama dengan ekivalensi nilai dari seluruh pengeluaran. Laju pengembalian ini bisa digunakan untuk mengukur tingkat kelayakan ekonomis dari suatu rencana investasi. Apabila IRR lebih besar daripada MAR, maka hal ini rencana investasi yang bersangkutan layak ekonomis. Apabila dalam beberapa alternatif rencana investasi, maka dipilih rencana investasi yang IRR-nya lebih besar. Demikianlah tentang pengantar dari ekonomi teknik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.